Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Top itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini seorang kiai di daerah Cianjur, ya, Jawa Barat, ya, menyatakan dengan sangat gamblang bahwa sekarang banyak putra-putra Nusantara yang sudah tersadarkan adanya tesis Kiai Madudin Usman Antani dan Gus Abbas yang membentuk suatu organisasi yang menaungi perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Maka para jawara, para masyarakat Cianjur berbondong-bondong masuk PWI-LS. Ini berita yang luar biasa menggemparkan, ya. Jangan sampai nanti di sebelah ini, ya, kepanasan dan ngeri-ngeri sedap. Maka apa yang dinyatakan oleh Kiai kampung Cianjur ini memang fakta yang ada, bahwa setelah kejadian-kejadian sejarah dibuka, ya, pemahaman-pemahaman yang memang itu secara ilmiah digelar, digulung untuk bagaimana mereka tersadar, terbangun dari tidurnya, terkesima oleh mahabah buta, fanatik doktrin yang menyesatkan, dengan sepakat, dengan hati yang tulus, ikhlas, menyatakan ikrar berbaiat bergabung bersama perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah di bawah naungan Komandan Besar Ketua Umum Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi, Gus Abbas Putra. Sekali lagi mohon maaf karena kehormatan Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita, keharusan kita, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita aktif di dalam kehidupan ini, ya, kita kan beragama Islam. Kita mengaku orang beriman, betul? Gampang kita mengucapkan saya muslim, sangat mudah kita mengucapkan saya beriman. Boleh-boleh saja kita mengaku beriman, boleh-boleh saja kita mengaku muslim, tapi sudahkah kita benar-benar seorang muslim? Atau sudahkah kita benar-benar seorang yang beriman? Perlu kita kaji, perlu kita dalami, dan perlu kita pikirkan. Insya Allahu amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau berbicara, mau berkata-kata tentang hal PWI-LS. Apa itu PWI-LS? Apa itu PWI-LS? Yaitu perjuangan atau pejuang Wali Songo Indonesia. Ormas PWI-LS ini harus kita benar-benar rangkul, harus kita benar-benar dukung, dan harus kita benar-benar masuk ke ormas PWI-LS. Kenapa? Karena PWI-LS adalah penerus perjuangan Wali Songo. Jadi begini, Indonesia ini didirikan oleh leluhur kita adalah para aulia, para Wali Songo. Kita sebagai penerusnya, kita sebagai keturunannya, kita sebagai duriannya. Al-Fakir yakin di Nusantara ini, sangat yakin, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, mungkin di Papua, yakni seluruh Indonesia, dimanapun berada, Al-Fakir yakin pasti dimanapun banyak sekali keturunan para Wali Songo. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Nusantara
yang muda-muda apalagi. Yang tua pun sama. Jangan sampai kita melupakan perjuangan leluhur kita. Terwujud menjelma NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah karena perjuangan para wali songo. Tentu didukung oleh yang lain, tapi penggerak, penggagas, pejuang yang berkontribusi besar adalah para wali. Perjuangan para leluhur kita jerih payah, dengan susah kita merdeka. Merdeka bukan pemberian penjajah, tapi merdeka adalah dibeli oleh darah-darah leluhur kita. Setiap jengkal tanah Indonesia tidak luput dari tetesan darah leluhur kita. Oleh karena itu, harus kita mencintai tanah air ini. Harus. Dan alhamdulillah wa syukrillah. Makanya Al-Fakir sering merenung dan sering meneteskan air mata dan sangat bersyukur kepada Allah Jalla. Di Cianjur, ya, ini Al-Fakir bicara di Cianjur. Di Cianjur, alhamdulillah, masyarakat Cianjur Islam. Jadi Cianjur itu memang sangat luar biasa. Islamnya kuat, Islamnya hebat, Islamnya semangat. Makanya masyarakat Cianjur berbondong-bondong masuk organisasi PWILS. Kenapa? Karena mereka mengetahui siapa PWILS itu. PWILS adalah generasi penerus perjuangan Wali Songo yang mendirikan NKRI ini. Jadi oleh karena itu, di Cianjur ada 32 kecamatan. Alhamdulillah, setiap kecamatan ada DPC PWILS. Alhamdulillah. Laskar sabilillahnya adalah 1000 lebih, hampir 1000 lebih. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Cianjur adalah masyarakatnya agamis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Oleh karena itu, di dalam ajaran aktivitas PWILS adalah menanamkan akhlak mulia, budi pekerti yang terpuji. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya iman manusia, sebaik-baiknya orang yang beriman adalah bukan diukur oleh pengetahuan, bukan diukur oleh wawasan, bukan diukur oleh kekayaan, tapi adalah ahsanul makhluqah, adalah yang lebih baik akhlaknya, itulah yang baik imannya. Insya Allah, alhamdulillah. Tuh, jadi oleh karena itu di PWILS itu adalah ajaran akhlak itu adalah dilakukan. Sangat disiplin. Tapi awas,
Ada orang yang berteriak PWIRS adalah PKI gaya baru. Awas, itu adalah framing. Itu adalah framing. PWIRS sejatinya adalah pahlawan garda terdepan untuk membela bangsa, nusa dan agama. Oleh karena itu, seluruh bangsa Nusantara, seluruh anak bangsa harus kita sadar, harus kita mengetahui, harus kita mencari, harus kita belajar, harus kita cari tahu apa itu PWIRS. Jadi jangan sampai kita hanyalah mendengar sedengar. Ini kan banyak orang-orang sebenarnya harusnya ada ya, tapi di luar-luar ada yang berteriak PWIRS Neo PKI. Naudzubillah, ini adalah training sangat besar. Justru mungkin yang mereka yang berteriak itu mungkin dialah harus diteliti siapa leluhur dia dan siapa leluhur PWI. Harus kita cari tahu. Nih PWI leluhurnya siapa? Misalkan di PWI ada misalkan Jenderal Dudung Abdurrahman. Telusuri dari mana beliau keturunannya. Apakah beliau dari PKI? Bukan. Beliau adalah keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, yakni keturunan Wali Songo. Misalkan ada Abah Setu, silahkan telusuri kemana nasabnya beliau. Ada Roma Irama, coba telusuri kemana nasab beliau. Juga Kiai Imaduddin sebagai mujahid Islam di masa ini, yang pertama membuka pintu penelusuran nasab Pak Habibie. Coba telusuri beliau kemana keturunannya, leluhurnya. Gus Abbas Buntet, coba telusuri kemana beliau keturunannya. Dan kita telusuri yang berteriak PWIRS Neo PKI, kita telusuri mereka, beliau dari mana keturunan mereka. Jadi kita jangan cepat menangkap, percaya kepada framing-framing. Awas. Kalau di dalam dunia biasa ya, di dalam dunia publik umum, framing. Jadi framing itu adalah kata-kata bohong yang dibuat-buat. Itu adalah dosanya luar biasa, besar. Kita menggibah orang itu adalah dosa besar. Jadi menggibah itu kita mengatakan atau membicarakan tingkah laku orang yang jelek, itu namanya gibah, dosanya besar. Kalau framing, kalau di dalam bahasa agama disebutnya buhtan. Jadi buhtan itu adalah framing. Jadi dosanya sangat besar. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita menjadi seorang yang suka framing atau mendengar dengan framing-framing. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita jaga, ayo kita rumat, ayo kita pelihara, ayo kita junjung tinggi negara kita, bangsa kita, agama kita. Itulah tugas PWIRS. Kenapa PWIRS itu ada? Karena adanya Ba'al. Kalau tidak ada Ba'al yang mengaku keturunan Nabi, yang mengaku zuriyah Nabi, yang mengaku cucu Nabi, tidak mungkin ada PWIRS. Untuk apa PWIRS itu diadakan? Adalah untuk meluruskan sejarah dan untuk saling menasehati. Karena saling menasehati di antara kita,
saling mengedukasi di antara kita, saling berbagi di antara kita. Itu adalah kewajiban kita. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis. Jadi artinya apa? Jadi artinya kita harus saling menasehati, saling mengedukasi, saling mengingatkan, dan saling berbagi di antara kita. Jadi jangan sampai kita begini, kita hidup di Nusantara, keturunan kita adalah dari para wali songo. Jangan sampai kita kena framing, jangan sampai kita kena dibohongi atau dibodohi oleh orang lain. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita apabila dekat dengan orang, apabila kita punya yang diikuti oleh kita, ikutan kita atau guru kita, alangkah lebih baik kita mengetahui turunan siapa dia, dari mana dia asal, dan siapa leluhur mereka. Untuk apa? Untuk kita ihtiyat, untuk kita hati-hati, jangan sampai kita kena pembodohan dan kena pembohongan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita sebenarnya ringan dan mudah saja. Sekarang begitu ramainya, begitu banyaknya kiai, ustaz yang muncul di media sosial, di medsos. Kita dengarkan semua. Dari kalangan Ba'alwi kita dengar, dari para muhibbin Ba'alwi kita dengar, dari PWI kita dengar, dari para keturunan Wali Songo kita dengar. Edukasi, nasihat, ceramah dari keduanya, kedua belah pihak kita dengar. Nanti insya Allah otak kita, alam pikiran kita bisa menilai, bisa memilih mana yang benar dan mana yang kurang benar, insya Allah. Jadi jangan sampai kita mendengar sebelah. Kalau kita mendengar sebelah, itulah berbahaya. Itulah berbahaya, karena banyaknya framing, banyaknya kata-kata yang dibuat, tapi hanyalah untuk mengelabui. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kita Islam, kita beragama, kita punya iman, kita punya keyakinan, tentu kita adalah punya landasan, yaitu adalah Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Oleh karena itu, ayo kita belajar, ayo kita berpikir, ayo kita mengkaji, dan ayo kita selektif. Karena kalau kita tidak hati-hati, tidak selektif, pasti kita akan terjerumus kepada jalan yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan adanya pergolakan, fenomena kejadian seperti ini, na'udzubillah, timbul perpecahan, permusuhan, timbul sengketa, sehingga terjadi adu fisik, berantem, na'udzubillah. Seperti kemarin terjadi di Pemalang. Sebenarnya itu tidak harus terjadi. Allah pakai sedih, menangis, malu. Agama-agama non-muslim tertawa menyaksikan kita. Saudara-saudara kita yang tidak seiman, tidak sekeyakinan, tidak seagama dengan kita, mereka menertawakan. Oh, Islam itu seperti itu. Oh, Muslim itu kayak gitu.
Kita banyak, kita mayoritas, tapi kenapa kita bertengkar? Artinya apa? Artinya ayo, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saudara-saudaraku, ayo kita berpikir. Kita bangsa Nusantara, kita diam, duduk, makan, minum, mandi di Nusantara. Kita punya leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia sehingga sampai terwujud NKRI. Dengan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita terbawa arus, tertipu, terbohongi oleh orang-orang yang bermodalkan framing. Jangan sampai kita bisa terbodohi, dibodohi, jangan sampai. Karena kita hidup adalah di era akhir. Segala sudah tidak usah kita bingung. Ada catatan sejarah, ada berbagai macam kitab, ada berbagai macam ahli. Sekolah-sekolah berdiri, perguruan-perguruan tinggi pun di mana-mana. Kita adalah sudah di era modern. Ayo, jangan sampai kita terbohongi, tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hanya satu, sekali lagi hanya satu. Dengarkan, perhatikan seluruh para penceramah, para pembicara dari berbagai pihak. Kita dengarkan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita tidak akan terperosok, tidak akan tertipu, tidak akan terbohongi. Karena ini luar biasa. Bukan orang awam saja, bahkan tidak sedikit orang-orang terdidik dari kalangan agamis, juga dari kalangan nasionalis, juga dari kalangan semua kalangan. Banyak yang terbohongi, tertipu dengan framing-framing. Kenapa? Karena mereka tidak menelusuri dengan hal semestinya. Jadi semestinya kita gali sejarah Indonesia, kita gali sejarah penyebaran Islam, dan kita gali tentang kemerdekaan. Dalam ahli sejarah juga menurut ahli filologi, menurut ahli genetik, juga menurut para ulama di dalam kitab-kitabnya tentang hal nasab. Karena ini Al-Fakir berbicara tentang PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Pejuang Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ya otomatis berkaitannya dengan agama, negara, bangsa, dan tentu NU, Nahdlatul Ulama. Nah, kita sedih. NU juga sekarang kayaknya tidak seperti dulu. Ini dari setiap golongan, setiap aspek sudah murad marit. Sudah waktunya kita kembali ke pangkuan leluhur kita, leluhur bangsa Nusantara. Tapi Al-Fakir berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cianjur adalah basis PWIRS, Pejuang Wali Songo Laskar Sabilillah. Selamat buat Cianjur, merdeka. Innallaha ma'ana. Alhamdulillah di Cianjur, Laskar Sabilillah Cianjur yang sudah punya KTA, maka untuk
kesehatan dijamin oleh ketua umum. Ya misalkan sakit atau kecelakaan, dianya sendiri, laskarnya atau keluarga anaknya ibunya sakit atau kecelakaan masuk rumah sakit, maka tidak usah mengeluarkan biaya sendiri, ditanggung oleh ketua umum PWI RS Cianjur, insya Allah. Jadi ini adalah suatu kepedulian, ini adalah suatu pertanggungan jawab, ini adalah suatu kesatuhatian. Jihad. Cianjur benar-benar antri berbondong-bondong masuk PWRS, kabupaten-kabupaten lain ikuti Cianjur. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimahullah, ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, ini harus kita benar-benar pelajari, harus benar-benar kita hati-hati, harus benar-benar kita waspada, harus benar-benar pergunakan otak kita yang sebaik-baiknya. Kalau kita lengah sedikit, tergelenceng, lemah, dengan kesalahan baik karena itu timbulnya fenomena seperti ini. Jangan sampai kita menjadi cerai berai. Justru harus diambil hikmah oleh kita. Justru kita kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyak. Justru kita akan mendapatkan wawasan yang seluas-luasnya kalau kita mau berpikir dan kalau kita mau menyikapi dengan sadar dan benar. Kuncinya hanya satu: dengarkan oleh kita semua, dengarkan oleh kita yang beberapa. Pak Habib ceramah kita dengarkan, Habib ceramah kita dengarkan, Trahwali Songo ceramah kita dengarkan. Biasa-biasa saja. Jangan sampai terjadi begini: Habib ceramah diserang oleh PWI misalkan, terus Kiai Nusantara ceramah diserang oleh FPI misalkan, oleh Mbak Lawi. Itu apa-apaan seperti itu? Apakah kita tidak malu kepada saudara kita yang non muslim? Mereka semua aman, nyaman, tentram. Kenapa kita ribut? Kenapa kita ribut? Tentang hal nasab tidak usah diributkan. Ya namanya juga ilmu nasab ya. Jadi ilmu nasab ini adalah ilmu tentang keturunan. Kalau ada orang yang meneliti keturunan kita, silakan saja. Misalkan contohnya Al-Fakir. Al-Fakir bahkan ada yang meneliti, misalkan Al-Fakir bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu. Terus ada orang yang tahu, ada catatannya jelas, misalkan ada kitabnya. Terus misalkan Al-Fakir langsung dites DNA misalkan, ternyata keturunan Al-Fakir itu tidak pas ke situ. Ya kenapa kita harus marah? Harusnya kita bersyukur bahwa kita ada yang menunjukkan kepada kita. Kenapa? Karena pengakuan kita yang memang bukan haknya, justru itu adalah mencelakakan kita. Bukankah Nabi Muhammad telah bersabda, "Manidda'a kauman laisa lahu fihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengaku keturunan kepada yang memang bukan keturunannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia itu adalah tempatnya neraka. Jadi kalau ada orang yang memberitahu kepada kita, "Hei, misalkan Abah Hamid itu bukan keturunan
misalkan ini datanya, ini sejarahnya, dan ini misalkan hasil tes DNA-nya, ya kita berterima kasih ya, berarti kita itu maaf ya, berarti saya sementara ini sudah salah. Ya udah kita akui. Kenapa kita harus repot, harus ribut? Begitu aja kok repot. Udah, kita baik-baik saja. Di dalam hal soal keturunan kita, kita sudah maklum, sudah tahu semua. Keturunan kita, leluhur kita tidak menjamin kita masuk surga. Yang menentukan surga dan neraka, celaka dan selamat kita adalah hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya apabila kita punya ilmu, dan Allah akan memuliakan kita apabila kita bertakwa. Bukankah kita pada tahu semua di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengangkat derajat manusia yang beriman, yang berilmu, dan sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kenapa kita harus ribut? Seharusnya kita para peneliti nasab didasari dengan kecintaan, bukan didasari dengan kebencian. Oh ini mah nggak mau. Malah orang yang tidak mencintai dzurriyyah Nabi, orang yang benci cucu Nabi, itu adalah durhaka, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak mencintai dzurriyyah Rasul, siapa yang tidak suka kepada cucu Nabi, justru mengkaji ini karena cinta. Takut ada orang yang bukan keturunannya mengaku-ngaku bahwa dia keturunan Nabi. Ditelusuri oleh para ahli, oleh Kiai Imadudi, oleh Abah Setu, oleh Gus Abbas, oleh Kiai Nur Ihya, oleh Gus Jajuli, dan lain-lain ulama-ulama yang benar-benar paham, ulama-ulama yang benar-benar tabahur ilmihi. Ya kita harus bersenang, berterima kasih kepada beliau-beliau. Kita tidak usah cari kitab ke Maroko, cari kitab ke Mekah, ke Madinah, kemana, nggak usah kita sana sini cari kitab, cari pembuktian, cari dokter, cari ahli sejarah. Tidak usah, kita sudah menerima bukti. Enak kita bahwa kita turunan ini, bahwa kita dari sini. Enak kita, seharusnya kita bersyukur. Malah jangan kita menjadi buyur. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukankah Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura ahaw thalat faman hajar fawqa thalas faman dakhalana. Barang siapa yang benci-bencian, bermusuhan lebih dari 3 hari, tidak boleh. La yahillu berarti haram. Bikin orang muslim haram bagi orang muslim apa? Bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang bermusuhan, berbantah-bantah lebih daripada 3 hari, famanta, terus mati, dakhalana, nerakalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan adanya fenomena penelusuran nasab, jangan menjadi permusuhan. Ya kita baik-baik saja. Seandainya kita tidak mau menerima kebenaran ini, ya udah nggak apa-apa. Jadi ini adalah hanya mengkaji, hanya memunculkan ilmu-ilmu saja. Seperti kita belajar ilmu tauhid lah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Di dalam hal tasawuf ya ada jangan ini, jangan ini, jangan ini haram, ini haram, ini haram.
Ya, kita mau nurut, mau taat, mau mengikuti ya silakan. Ya kalau kita tidak mau nurut, tidak mau mengikuti ya nggak usah marah-marah. Pas di dalam ilmu tasawuf ya, di dalam ilmu tasawuf misalkan jangan banyak makan. Kalau banyak makan nanti banyak tidur. Nanti kalau banyak tidur nanti kita lupa ibadah. Langsung kita marah misalkan. Kenapa larang-larang saya untuk tidur, untuk makan banyak? Itu hak asasi itu. Nggak usah marah begitulah. Jadi kalau kita memang tidak mau nurut ya jangan hiraukan saja. Jadi zaman ini malah diberitahu bahwa Ba'awi adalah bukan keturunan Nabi, bukan zuriat Rasul, malah ngamuk-ngamuk nantang perang. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah kelemahan kita semua. Ayo kita saling baikan. Ayo kita berdamai saja. Ayo kita selesaikan dengan hati yang dingin. Ya maksudnya apa? Ya maksudnya kalau memang para keturunan Ba'awi ya, para keturunan Ba'awi misalkan mau percaya, mau menerima, ya terima. Ya pada nyatanya ya banyak dari kalangan Ba'awi yang nurut ya, yang mengakui, yang mau, yang percaya, yang mengikuti apa penelusuran nasab ini banyak. Tapi banyak para habib ya, para keturunan Ba'awi yang ngengkang bersikeras, justru malah ngajak-ngajak perang karena dibongkar duriahnya, dibongkar silsilah nasabnya. Nauzubillah. Jadi tidak usah seperti itu. Ayo saudaraku para habib, marilah kita bersatu. Kita berada di Indonesia, ayo kita jaga Indonesia. Kita berada di Nusantara, ayo kita bersatu dengan bangsa Nusantara. Ayo, jangan sampai Nusantara ini diadu domba dengan sebangsanya. Jadi ini bingung. Ini bingung. Bingungnya apa? Bingungnya ini para muhibin kan, ini bangsa pribumi para muhibin. Terus apa? Bertengkar dengan pribumi juga. Karena Al-Fakir lihatlah, nggak ada misalkan yang berantem itu Habib, nggak ada, Habibnya nggak berantem. Jadi ini yang ribut ini ada pribumi dengan pribumi. Jadi persis seperti zaman Belanda. Al-Fakir kalau ngobrol ya dengan orang tua Al-Fakir tentang hal zaman Belanda dulu gitu, naudzubillah gitu kan. Begitu sakitnya kita hidup dijajah, sakit luar biasa. Bapak Al-Fakir kebetulan dulu itu suka nganter-nganterin nasi ya, makanan buat pejuang gitu kan. Itu juga resikonya besar seperti itu. Ya, beliau ngobrol-ngobrol tentang jerih payah ya, jerih payah mengantarkan makanan untuk para pejuang di gunung-gunung. Berbagai macam alasan ya, dia sudah benar-benar di dalam hatinya itu ya udahlah, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Al-Fakir kalau mendengarkan obrolan Bapak Al-Fakir ya sangat begitu sedih lah. Sekarang kita sudah merdeka, ayo kita jaga NKRI ini, jangan sampai diutak-atik. Ya mau dibikin khilafah lah, mau dibikin Indonesia bersyariah lah, udahlah. Karena demokrasi pun adalah bukan demokrasi luar, tapi ini demokrasi sudah benar-benar Islami seperti itu. Karena Pancasila itu semuanya adalah tetap berdasarkan Al-Quran. Jadi oleh karena itu Al-Fakir lihat ya, Al-Fakir lihat demokrasi ini dampaknya positif, dampaknya positif. Jadi kenapa? Jadi tidak ada apa namanya semacam memojokkan, tidak ada semacam menghina, tidak ada semacam menghardik. Maksudnya dengan
yang lain. Karena Indonesia kan berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam bangsa seperti itu. Tapi dengan demokrasi, subhanallah gitu kan. Jadi benar-benar berbeda-beda, tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Agama boleh kita berbeda, ideologi silahkan berbeda, tapi ingat kita adalah bangsa Indonesia. Jadi itu luar biasa, luar biasa. Jadi oleh karena itu para leluhur kita sudah menyetujui, sudah bermufakat untuk dasar negara ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu NKRI, harga mati, jangan diutik kembali. Karena ini adalah perjuangan para leluhur kita. Karena ini adalah sudah poin permusyawarahan, persetujuan para leluhur kita. Siapa leluhur kita? Itu adalah para waliullah. Jadi sekali lagi Al-Fakri yakin di seantero jagat Nusantara ini penuh dengan keturunan para waliullah. Jadi jangan sampai keturunan para wali songo, keturunan para waliullah bisa terframing oleh orang-orang yang dari luar, yang belum tentu nasionalismenya belum tentu, dan kasih sayang cintanya kepada kita itu belum tentu. Jadi karena itu kita tetap lurus, jangan lihat ke kanan kiri, ke belakang, ke depan. Jadi kita lurus, ikuti saja leluhur kita. NKRI, harga mati, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyumsa'ahu fi athari fal yasil rahimah." Jadi barang siapa yang ingin rezekinya banyak, yang ingin milik rezekinya luas, dan umurnya ingin berkah dan panjang, maka sambungkan silaturahmi. Tuh, jadi jangan berpecah belah, jangan bermusuhan. Kalau kita berpecah belah, saling menjelekkan, saling memojokkan, saling bermusuhan, tuh, apakah tidak sebaliknya rezeki kita akan seret, umur kita pun